Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua. Amin. Kali ini saya akan membawakan kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika ada baiat Aqobah yang pertama. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja check it out. Pada musim haji tahun 12 kenabian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kebaikan kepada 12 pemuda dari Yasrib untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW. Proses baiat atau sumpah setia kepada Rasulullah sebagai pemimpin terjadi di Mina, tempat di mana jamaah haji melakukan wukuf. 11 tahun sudah Nabi Muhammad SAW mengenalkan Islam kepada penduduk Mekah. Walaupun sering mendapat penolakan daripada sambutan baik dari penduduk Mekah, namun Nabi Muhammad SAW pun tidak pernah menyerah. Apalagi tiba musim haji, semangat dakwah beliau pun semakin besar. Karena melihat peluang ada di sana, Nabi Muhammad memilih keluar untuk berdakwah di malam hari, agar dakwah beliau tidak diketahui oleh kaum musyrikin. Bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah melewati perkampungan Zuhal dan Saiban bin Sa'labah. Kedua orang tersebut menolak dakwah Nabi dengan cara halus. Wahai Muhammad, aku percaya dengan semua ajaranmu, namun untuk saat ini aku belum tertarik untuk belajar agamamu. Mendengar penolakan tersebut, Rasulullah pun dengan sabar dan lapang dada menerimanya. Di suatu hari Rasulullah melewati Bukit Aqabah. Kali ini tidak ditemani Ali dan Abu Bakar. Rasulullah mendengar beberapa anak muda sedang berbincang-bincang. Suaranya sangat nyaring sekali. Rasulullah berhenti dan mencari suara tersebut dan ternyata benar adanya ada sekelompok pemuda yang sedang mengobrol di bawah Bukit Aqabah. Rasulullah mendekati mereka dan bertanya, "Wahai saudaraku, siapakah kalian?" Sekelompok pemuda itu pun menjawab, "Kami dari Khosrot." Rasulullah bertanya kembali, "Apakah kalian sekutu Yahudi?" "Ya benar, kami adalah orang-orang yang bergaul dengan orang Yahudi di Yasrib." Rasulullah bertanya kembali, "Apakah saya boleh duduk di sini untuk ikut mengobrol?" Para pemuda itu dengan sigap menjawab, "Tentu saja boleh, silakan saja." Rasulullah tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk berdakwah. Kelihatannya orang pemuda tersebut sangat cerdas dan tidak mudah dipengaruhi. Ketika Rasulullah menceritakan hakikat agama Islam dan pencipta alam semesta ini, dan membacakan beberapa ayat suci Al-Quran, mata pemuda tersebut berbinar-binar. Salah satu pemuda itu berbisik, "Demi Allah, ini adalah Nabi terakhir yang sering diperbincangkan oleh orang-orang Yahudi." Yang lain pun menimpalinya, Nabi terakhir, memang sepertinya benar, dia adalah Nabi terakhir yang diceritakan oleh orang-orang Yahudi tersebut. Sebaiknya kita mengikuti agamanya saja, agar kita menjadi sekutunya sebelum orang-orang Yahudi itu ikut Rasulullah. Ketika pemuda tersebut sedang berbisik-bisik, tiba-tiba muncul bayangan peperangan di benak mereka, para pemuda tersebut. Suku Khosrot bersekutu dengan kaum Yahudi yang tinggal di Yasrib, dan suku Aus bersekutu dengan kaum Quraisy. Sebenarnya suku Aus dan Khosrot ini bersaudara, namun tak jarang mereka terlibat peperangan antar suku yang dikenal dengan Perang Mu'adz. Situasi ini dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi menyebarkan berita kedatangan Nabi terakhir.
Sebenarnya penduduk Yahudi hanya menakut-nakuti penduduk Yasrib. Kelak setelah kedatangan Rasulullah di Yasrib, orang-orang Yahudi tersebut enggan mengakui kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beberapa saat, pemuda tersebut menyampaikan keputusannya. Wahai Rasulullah, kami semua menerima ajaranmu dan masuk Islam. Kami berharap dengan munculnya agama baru ini, permusuhan di antara kedua suku kami pun mereda. Kami akan menawarkan Islam kepada penduduk Yasrib apabila suku kami berdamai. Maka kamu ya Rasulullah termasuk orang yang mulia di muka bumi ini. Rasulullah pun sangat bersyukur mendengar jawaban pemuda Yasrib tersebut. 6 orang pemuda Yasrib yang masuk Islam adalah As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Haris, Rafi bin Malik, Utbah bin Amir, dan Jabir bin Abdillah. Sepulang dari Mekah, penduduk Yasrib pun sering membicarakan Nabi Muhammad di setiap rumah mereka masing-masing. Setahun kemudian, tepatnya 12 tahun kenabian Rasulullah, pada musim haji, Rasulullah menerima kedatangan 12 pemuda dari Yasrib. 5 di antaranya adalah pemuda yang masuk Islam di Bukit Aqabah. 12 orang tersebut terdiri dari 10 orang dari suku Khazraj, 2 orang dari suku Aus. Kemudian 12 orang ini mengucapkan baiat kepada Rasulullah. Rasulullah pun mengucapkan, berbaiatlah kepadaku, tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak-anak kalian, tidak membuat dusta yang kamu ada-adakan, dan tidak berbuat maksiat kepadaku dalam hal yang makruh. Baiat Aqabah dapat diartikan yaitu janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suka dan duka. 12 pemuda Yasrib yang dibaiat ini cikal bakal penduduk Ansor dan bertugas menyebarkan agama Islam ke penjuru kota. Kemudian mereka pun membangun tempat ibadah yang diberi nama Masjid Az-Zuraik. Dan untuk pertama kalinya di Yasrib terjadi sholat Jumat pertama yang dihadiri oleh 40 orang jamaah yang diimami oleh As'ad bin Zurarah. Selepas musim haji, Rasulullah pun mengutus pemuda yang bernama Mus'ab bin Unair menjadi duta Islam pertama yang didatangkan ke Yasrib. Mus'ab mengajarkan syariat Islam serta berdakwah kepada penduduk Yasrib yang masih menyembah berhala. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada baiat Aqabah yang pertama. Jika saya salah dalam menyampaikan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.